Hai sering lagi apa? Kamu tahu nggak? Sekarang tuh lagi kontroversi meme satir politik di media sosial gitu. Jadi tuh Budi itu tuh seorang seniman. Dia tuh ditangkap sama pihak kepolisian karena buat meme satir gitu. Yang tahu nggak? Yang lagi viral yang di TikTok gitu. Oh iya, aku juga sempat kan baca lihat webnya itu kan. Terus meme yang dibuat sama Budi itu termasuk pelanggaran siber nggak sih? Kalau menurut aku sih termasuk ya, karena pelanggaran siber itu kan salah satu kan penghinaan terhadap suatu tokoh. Dia kan membuat meme yang mengandung unsur penghinaan dan mengungkapkan publik kan. Jadi kalau aku sih melanggar dan juga melanggar undang-undang ITE. Khususnya itu pasal BUB 3. Nah, tindakannya ini kan kayak melampaui batas dari yang diberikan. Seharusnya kan kalau kita diberikan kebebasan dalam berpendapat, misalkan tentunya bermeme, tapi juga kita harus memperhatikan aturan yang ada. Aturan ya dalam undang-undang ITE itu kan menjelaskan bahwa kita tidak boleh membuat konten isi kontennya itu yang mengandung unsur penghinaan. Ini kan kalau kontennya berisi unsur penghinaan itu melanggar kan? Karena orang yang baik orang kan, bisa dilaporkan gitu. Dan juga udah ditangkap. Nah, berarti dalam berekspresi itu ada batasan ya, Pak? Ada batasan berekspresi untuk mengkritisi politik. Ada nggak? Kamu tahu nggak batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum dalam dunia digital? kan ya ada sih, pasti ada ya kalau beberapa itu misalkan aturan. Nah, yang terkait negara itu kan pasti sudah dibuat aturan tentang penggunaan di sosial media tentang digital lah, kan dunia digital. Nah, dalam Indonesia itu sendiri kita diatur dalam kebebasan berekspresi ini. Tapi kalau misalkan ketika kita berekspresi, ketika kita menggunakan pendapat kita di sosial media atau melalui konten-konten misalkan yang lagi viral itu kan di TikTok, di Instagram atau di YouTube, itu juga harus kan ada. Maka konten yang kita buat ini melanggar atau enggak? Nah, kita harus memperhatikan kita tidak boleh memfitnah orang, kita tidak boleh menghina orang, kita konten kita juga tidak boleh ada unsur pornografinya. Jangankan merugikan banyak pihak. Juga itu konteks dan tujuannya itu harus jelas. Karena dalam kita misalkan nih, kita kan kritik terhadap kinerja pemerintahan. Kan kinerja ini kurang maksimal. Boleh kita kritik, tapi juga kita harus ada batasannya. Tidak boleh kritik kita itu mengandung mengundang orang untuk melakukan kekerasan. Nah, misalkan demo itu kan cara kita berekspresi kan. Nah, tapi juga kita harus memperhatikan ada unsur kekerasan ya. Kalau misalkan kita membuat satu konten yang mengundang orang untuk melakukan kekerasan, maka kita salah. Kan tujuan kita udah bener nih, kita mau mengkritik pemerintah, tapi ternyata isi konten kita itu bertentangan dengan aturan yang ada. Tapi tergantung juga peraturan yang dibuat yang ada di Indonesia ini kadang juga itu mengekang atau memberikan batasan dan kebebasan untuk kita sebagai masyarakat dalam berekspresi dalam berpendapat di sosial media. Sekarang kan kalau kita informasi itu kan banyak sekali kan masuk kan di berita gitu kan, langsung viral gitu kan. Nah, itu juga harus pandai. Kita harus juga bijak dalam menggunakan sosial media. Itu juga harus menyaring informasi yang valid, informasi yang hoax gitu kan, yang akan mengundang fitnah atau hal-hal yang negatif lainnya. Menurut ini ya, kan kita sekarang kan udah zamannya sosial media nih. Maka ada tersebut nggak lepas dari gadget kan. Nah, kalau menurut saya itu kalau ketika kita menggunakan sosial media, ada nggak sih bagaimana kita sebagai masyarakat itu dapat menggunakan sosial media secara bertanggung jawab dan terlindungi oleh hukum? Ada nggak sih langkah yang harus kita jalankan sebagai masyarakat yang bijak? Pastinya ada ya, karena itu
selain kita upload saja, itu pasti harus ada tanggung jawabnya, dan itu harus tetap terlindungi secara hukum. Yang pertama itu ada edukasi publik. Jadi kita harus mengikuti kayak kampanye pendidikan tentang sosialisasi gimana sih penggunaan media sosial yang baik, gitu kan. Terus apa saja yang membatasi dalam sosial media. Yang kedua itu pedoman penggunaan. Platform media sosial itu harus menyediakan konten-konten. Jadi konten-konten itu tidak melanggar seluruh penggunaan. Terus juga kalau kita bisa ketemu dengan konten tersebut, kita bisa memblokirnya. Berarti ada batasan. Ya, jadi kita ada fitur itu, kayak laporan Apa sih namanya peraturan apa? Kalau misalnya kita buat konten yang enggak, berarti langsung konten kita langsung beneran gitu. Ya. Terus yang ketiga itu pelatihan pengguna. Jadi ada program pelatihan offline atau online untuk memperdayakan masyarakat itu belajar tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar. Kayak semacam seminar gitu kan. Ya. Terus yang keempat itu penguatan hukum. Jadi penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan itu menyesuaikan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Terus yang kelima itu kolaborasi stakeholder. Jadi kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform media sosial untuk membuat media sosial yang aman dan jauh dari hilang. ya, jadi itu bisa dikendalikan. Kayaknya kalau kita apa kita dong kita dapat terlalu puas deh. Karena kalau kita lihatkan itu kan kita sendiri lagi di situ tuh, bukan? Ya, aku sini deh. Berarti tidak Kalian tau nggak yang lagi viral di TikTok itu loh? yang mana tuh meme satire yang dibuat oleh Budi. Iya. Nah itu tuh ternyata tuh bisa menyebabkan si Budi itu ditangkap oleh polisi. Tahu nggak penangkapan Budi? Iya. Jadi kan nah jadi itu kan Budi itu kan ditangkap sama polisi itu kan. Menurut kita tuh penangkapan Budi itu udah merupakan tindakan yang tepat nggak sih? Menurut aku sih tepat ya, tapi tergantung juga sih. Tergantung sekarang itu ini kan negara Indonesia ya, negara demokratis. Jadi kita tuh kayak dikasih kebebasan buat itu bah, ekspresi, buat ekspresi kalau pendapat kita gimana gitu kan. Tapi kan itu udah ada unsur penghinaan itu. Nah kalau misalnya ada unsur penghinaan atau gimana ya, kayak udah ada hak ciptanya itu boleh ditangkap. Kalau polisi nangkap orang kan pasti ada alasan. Berarti benar dong yang nggak terus. Iya lah. Kan sendirinya coba apa kayak gitu tuh apa namanya, dia tuh kayak ada ini atau termasuk enggak, dia cuma punya itu ketika ditangkap dia tuh beralasan bahwa tindakan yang dilakukan itu benar menurut dia karena alasannya itu dia sedang dapat berekspresi, dia sedang mengeluarkan pendapat dia dan mengkritik seorang tokoh, tapi dengan cara meme itu nggak ada penghinaan. Nah itu yang salah tuh, seharusnya kan dia boleh, dia bebas berekspresi, dia mau buat kontennya gimana, tapi yang penting isi kontennya itu tidak berunsur penghinaan, ada melanggar kan. Jadi penangkapan yang penangkapan atas itu berarti satu tidak benar. Ya, itu juga setuju. Nah, dari kasus Budi ini kita kan bisa belajar kan, atau kita tuh sama hikmah. Berarti dalam proses ketika sosial media itu, dalam proses media itu kita juga harus memperhatikan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalkan pasal 25 kan. Berarti dalam
perannya kalau menurut ini nih, peran platform media sosial dalam mencegah penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum itu bagaimana? Ada nggak hal-hal yang dilakukan oleh media gitu dalam media sosial ini dalam mencegah aman? Pengen dengar cara melihatnya. Nah, yang pertama itu pembuatan kebijakan komunikasi jelas. Platform media sosial harus memiliki kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten terkait dengan konten yang diperbolehkan dan dengan yang tidak, serta sanksi yang diberikan kepada pengguna yang melanggar kebijakan tersebut. Nah, yang kedua, peningkatan moderasi konten. Platform ini harus meningkatkan upaya dalam memoderasi konten dengan menggunakan kombinasi antara teknologi AI dan tim manusia untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar kebijakan. Nah, terus yang ketiga ini kolaborasi dengan pihak yang berwenang. Kerjasama antara platform media sosial dengan pihak berwenang seperti polisi atau badan regulasi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangani konten yang melanggar hukum. Terus yang keempat, edukasi pengguna. Platform dapat memberikan edukasi kepada pengguna tentang bagaimana cara menggunakan platform dengan aman dan bertanggung jawab, serta menyediakan informasi tentang resiko konten yang tidak sesuai. Terus yang kelima, pengembangan alat pengendalian konten. Pengembangan fitur-fitur seperti filter, laporan konten, dan kontrol privasi yang lebih baik dapat membantu pengguna dalam mengontrol jenis konten yang mereka lihat dan bagaimana konten tersebut diakses oleh orang lain. Berarti pendapat ini tadi yang hampir sama dengan sendiri ya, langkah-langkah yang harus diambil oleh platform sosial media dalam Jadi kalau itu kan platform sosial media, kalau sini masyarakatnya berarti kombinasi gitu ya. Jadi pendapat seri dan pendapat ini itu hampir ada persamaan gitu kan, karena tujuannya sama tadi, tujuan sama biar kita ketika di sosial media itu kita dapat bertanggung jawab gitu kan, sebagai pengguna dan platform media itu sendiri bisa mencegah konten yang mengandung unsur penasihat hukum. Jadi ada kombinasi yang pas kan. Ini cukup segini dulu ya diskusi kita. Hasil ya, pasti ada lagi waktu. Ya, masih juga. Jadi lain kali kita akan diskusi lagi aja yang lagi viral kali sekarang.